Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ayyuhal ahibbah, sebentar lagi hari-hari yang utama akan menghampiri kita. Itulah hari 10 pertama bulan Dzulhijjah yang sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Allah berfirman, wal fajr wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan malam yang 10. Banyak para mufassir menafsirkan bahwa malam yang 10 di ayat ini adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah ini karena keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyam al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana beramal saleh pada hari-hari itu lebih Allah cintai daripada hari-hari ini. Yang beliau maksud adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Walal jihad ya Rasulullah, apakah jihad juga masih kalah dengan beramal saleh pada 10 pertama bulan Dzulhijjah?" Maka beliau bersabda, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'." Demikian pula jihad fisabilillah, yakni masih kalah dengan beramal soleh pada 10 pertama bulan Dzulhijjah, kecuali seorang yang keluar dari rumahnya dengan jiwa, raga dan hartanya kemudian tidak bersisa lagi. Jiwa raganya melayang dan hartanya habis. Baru ketika ini dapat mengalahkan keutamaan beramal soleh pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Hadis ini menunjukkan bahwa hari-hari yang utama dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah, dan bahwa beramal soleh pada 10 pertama bulan Dzulhijjah sangat dicintai Allah, dan bahwa amal soleh pada hari-hari tersebut dilipat gandakan pahalanya. Maka oleh karenanya kaum salaf radhiyallahu anhum dahulu, para sahabat radhiyallahu anhum, demikian pula para tabi'in, ya, mereka sangat memuliakan sekali 10 pertama bulan Dzulhijjah. Di antaranya seperti yang dilakukan oleh Sa'id bin Jubair, di mana beliau ketika memasuki 10 pertama bulan Dzulhijjah melakukan ibadah, ya, dan giat beribadah di hari-hari tersebut melebihi yang lain. Bahkan sampai dikatakan tidak ada orang yang paling sungguh-sungguh beribadah di zamannya seperti yang dilakukan oleh Sa'id bin Jubair, ya. Lalu apa yang perlu kita lakukan, yakni pada 10 pertama bulan Dzulhijjah? Secara umum seluruh amal soleh disyariatkan dilakukan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Akan tapi terutama sekali adalah karena di situ ada amalan-amalan yang disyariatkan, di antaranya adalah yang pertama berhaji dan berumrah. Berhaji dan berumrah. Berhaji, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah, dan haji yang mabrur tidak ada yang dia peroleh kecuali surga. Haji mabrur kata ulama adalah haji yang terpenuhi beberapa hal berikut. Yang pertama, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan agar dipanggil Pak Haji, Bu Haji, agar disegani dan dihormati oleh masyarakat, ya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memerintahkannya berhaji dan dia pun ingin mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan keridhaan Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, prakteknya sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menyampaikan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik hajimu. Dan yang ketiga, dalam hajinya dia tidak melakukan kemaksiatan dan berkata-kata kotor atau rafat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuh. Barang siapa yang naik haji dan dalam hajinya dia tidak berkata kotor dan tidak berbuat kefasikan, maka dia akan pulang, ya, seperti keadaan ketika dia dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan yakni bersih dari dosa. Dan yang keempat, biayanya dari yang halal, karena kalau dari yang haram, ketika seorang mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka akan ada seruan dari langit, la labbaik wa la sa'daik, tidak ada labbaik bagimu. Inilah cara untuk memperoleh haji yang mabrur. Kemudian termasuk amalan yang disyariatkan di samping berhaji dan berumrah adalah banyak berzikir pada hari-hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan.
Banyak para mufassir menafsirkan bahwa hari-hari yang ditentukan adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Karenanya Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma saat mereka berada pada 10 pertama bulan Dzulhijjah, mereka keluar dari rumahnya sambil bertakbir, berzikir. Ketika takbir mereka terdengar oleh yang lain, karena beliau berdua menjaharkan takbirnya, maka yang lain ikut bertakbir, sehingga sampai di pasar, mereka yang di pasar mendengar takbir mereka berdua, akhirnya penduduk pasar pun ikut bertakbir, sehingga bergemuruh suara takbir. Dari sini kita ketahui bahwa berzikir dan terutama bertakbir ini disyariatkan dari tanggal 1 Dzulhijjah, ya, bukan nunggu nanti tanggal 9, 10, 11, 12, 13, ya, karena itu masuk ke dalam takbir muqayyad. Karena ada takbir, ada dua, ada takbir mutlak dan ada takbir muqayyad. Takbir mutlak adalah yakni dari tanggal 1 dan seterusnya, ya, yang dia baca di mana dan kapan saja. Di mana, baik dia berada di rumah kah, baik dia berada di masjid kah, baik dia berada di jalan kah, baik dia berada di tempat kerjanya, di kantornya, di tempat dia berdagang, berbisnis, dia terus bertakbir, ya. Kemudian ada takbir yang takbir muqayyad, yakni yang disyariatkan seperti diantaranya setelah sholat, ya, yaitu dimulai dari setelah sholat subuh hari Arafah sampai akhir hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Caranya bagaimana? Caranya setelah dia istighfar 3 kali, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dia langsung takbiran. Terus Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Demikian pula amalan lain yang disyariatkan adalah berkurban pada hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah, ya. Bagi mereka yang mampu, maka sangat ditekankan, bahkan sebagian ulama berpendapat wajib, melihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang punya kemampuan, kelapangan, tapi enggak mau berkurban, maka jangan dekati sekali-kali tempat sholat kami, lapangan sholat Id. Teguran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya yang punya kelapangan, kelebihan rezeki, cuma nggak mau berkurban. Dia, yakni kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan dekati, sekalian nggak usah dekati tempat atau lapangan sholat Id, ya. Maka hendaknya seorang Muslim ketika dia mampu berkurban daripada terkena celaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya. Kemudian amalan yang disyariatkan lainnya adalah memperbanyak sholat sunnah di samping yakni mengerjakan yang wajib. Jadi setelah kita mengerjakan yang wajib, maka usahakan kita tambahkan dengan yang sunnah. Jangan sampai kita berada di hari-hari yang utama, kita masih saja tidak ada peningkatan, yang dikerjakan hanya yang wajib-wajib saja. Ya, tambahkan misalnya dengan sholat duhanya, di malam harinya sholat malam, kemudian menambahkan dengan sholat sunnah rawatib, ya, agar kita yakni mendapatkan pahala yang besar pada hari-hari yang utama ini, yang amal soleh dilipat gandakan. Dan termasuk amal soleh juga di samping yang kaitannya antar kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga yang kaitannya antar kita dengan orang lain, seperti kepada orang tua berbakti, kepada yakni kerabat kita melakukan menyambung tali silaturahim, kepada tetangga ya kita berbuat baik, ya, dan membantu orang lain serta beramal soleh lainnya. Nah, inilah di antara persiapan kita agar kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudahkan memanfaatkan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Di samping kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disampaikan, dimudahkan beramal soleh, dan agar amal kita diterima olehnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.